Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Mutmainnah Abdul Aziz dengan NIM H0412211087. Kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah perkembangan hewan yang diampu oleh dosen Dr. Ediman W. Ferial dengan materi organogenesis dasar. Baik, jadi organogenesis merupakan proses perkembangan embrionik yang dimana melibatkan pembentukan dan perkembangan organ-organ tubuh dalam makhluk hidup, yang dimana merupakan salah satu tahap yang penting dalam perkembangan embrio dan merupakan perkembangan biologis dari suatu organisme yang kompleks. Selanjutnya yaitu mengenai periode organogenesis, di mana terdapat dua pertumbuhan, yaitu pertumbuhan antara dan juga pertumbuhan akhir. Pertumbuhan antara meliputi proses yang terjadi transformasi dan diferensiasi bagian-bagian tubuh embrio dari bentuk primitif menjadi bentuk yang definitif, yang khas. Kemudian pada pertumbuhan akhir yaitu pembentukan atau penyelesaian dari bentuk definitif menjadi bentuk individu, apakah itu berupa pertumbuhan jenis kelamin, wajah, warna, dan sebagainya. Kemudian yaitu organogenesis, di mana memiliki dua sifat, yaitu ketergantungan antara satu organ tubuh, kemudian transformasi dan juga diferensiasi. Nah, pada ketergantungan antara satu organ tubuh ini contohnya pada misalkan bagian A ini tidak dapat berkembang tanpa adanya B, demikian pula ketergantungan antara bagian B dengan C dan sebaliknya. Kemudian pada transformasi dan diferensiasi, di mana terjadi pemisahan tubuh menjadi bagian kepala, badan, kemudian pemisahan tubuh dari embrio, dari selaput ekstra embrional, terjadi perpanjangan tubuh, kemudian juga terjadi perkembangan pada alat gerak dan juga perkembangan pada ekor. Nah, lanjut pada perkembangan lapisan ektoderm, di mana terdiri dari tiga. Yang pertama, epidermal ektoderm, yaitu penumbuhan lapisan epidermis kulit dan juga derivatnya seperti sistem indera, kelenjar ludah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu neural tube atau proses penumbuhan otak, spinal cord, kemudian reseptor pendengaran. Nah, yang ketiga yaitu neural case, itu penumbuhan neuron sensoris, sel pigmen tubuh, sel saraf parasimpatetik, neuron koligernik, dan sebagainya. Nah, kemudian pada perkembangan lapisan mesoderm terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama notochord, yaitu berkembang dengan baik pada Amphioxus, yaitu berkembang menjadi sumsum tulang belakang pada hewan jenis vertebrata. Kemudian yang kedua ada epimer, yaitu berkembang menjadi dermaton atau dermis kulit. Ketiga yaitu berkembang menjadi organ sekresi, contohnya seperti ginjal, ovarium, saluran gentalis. Yang keempat ada hipomer, yaitu dimana berkembang menjadi somatopleura, seperti contohnya pada jantung, sel darah, dan juga kaulen atau rongga tubuh. Kemudian yaitu perkembangan lapisan endoderm, di mana terbagi menjadi 4, yaitu epitelium saluran pencernaan dan derivatnya. Yang kedua ada epitelium saluran pernapasan dan juga saluran urin. Kemudian yang ketiga beberapa kelenjar endokrin seperti tiroid dan paratiroid. Kemudian yang keempat ada organ yang dibentuk, yang dimana akan menghasilkan saluran pencernaan, saluran pernafasan. Kemudian yaitu perkembangan lapisan endoderm, di mana terbagi menjadi 4, yaitu epitelium saluran pencernaan dan derivatnya. Yang kedua ada epitelium saluran pernapasan dan juga saluran urin. Kemudian yang ketiga beberapa kelenjar endokrin seperti tiroid dan paratiroid. Kemudian yang keempat ada organ yang dibentuk, yang dimana akan menghasilkan saluran pencernaan, saluran pernafasan. Kemudian
mengenai organogenesis dasar, di mana meliputi 4 sistem. Yang pertama ada sistem indera, sistem saraf, sistem sirkulasi, dan juga sistem pernapasan, di mana pada sistem indera terbagi menjadi 5, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, indera pembau, indera pengecap, dan juga indera peraba. Yang pertama yaitu sistem indera, di mana sistem indera ini terbagi menjadi 5, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, indera pembau, indera pengecap, dan juga indera peraba, yang dimana masing-masing memiliki fungsi sesuai dengan sistem yang dimilikinya. Nah, kemudian yang kedua yaitu sistem saraf, di mana akan dimulai dengan pembentukan sepasang lipatan dataran neural, kemudian akan menjadi lipatan meninggi, kemudian puncak lipatan melebur di garis tengah, yang dimana akan membentuk bumbung neural atau kanalis neuralis. Nah, di sebelah kanan dan kirinya terdapat saluran, yang dimana sel-sel yang tidak ikut akan membentuk saluran atau krista neural. Kemudian diferensiasi dari kanalis neuralis ini akan menjadi otak, sedangkan diferensiasi dari krista neural akan menjadi ganglion spinale. Kemudian perkembangan selanjutnya akan tergantung pada tingkat vertebratanya. Kemudian yang ketiga, pada sistem sirkulasi dimulai dari berasal dari mesoderm. Kemudian butir darah dibuat di lapisan endoderm saccus vitellinus. Kemudian akan terbentuk dari sel-sel yang kehilangan afinitasnya. Kemudian yang ketiga, saluran peredaran terbentuk dari penggabungan sinusoid atau pulau darah. Nah, kemudian pembentukan sepasang pembuluh di ventra calon usus depan. Nah, keduanya akan berhimpit, kemudian melebur rongganya di tempat perhimpitan, kemudian gabungan pembuluh akan berkembang dan tumbuh menjadi huruf S. Kemudian ventricle berasal dari ujung belokan dari perbentukan huruf S yang semakin membelok karena tidak simetris. Dan yang terakhir yaitu atrium, terbentuk dari pangkal pembuluh yang membesar. Nah, pada sistem pernapasan berasal dari lapisan endoderm, yaitu tonjolan bagian belakang faring, di mana pneumatosis homolog dengan sistem pernafasan yang berasal dari tonjolan faring di bagian belakang di sebelah dorsal. Nah, pada awalnya paru-paru sebagai tonjolan padat dari dasar faring sebelah belakang, kemudian akan ke tonjolan memanjang ke arah ventrocaudal yang akan membentuk saluran seperti atau sebagai calon trakea. Kemudian ujung tonjolan akan bercabang dua sebagai calon bronkus. Nah, kedua ujung tonjolan ini bercabang-cabang terus membentuk bronkus respiratorius. Nah, pada ujung-ujung cabang kecil terbentuk alveolus. Nah, akhirnya akan terbentuk struktur paru-paru. Nah, itulah tadi presentasi saya mengenai organogenesis dasar, di mana kami bisa menarik kesimpulan bahwa organogenesis adalah proses perkembangan embrionik yang melibatkan pembentukan dan perkembangan organ-organ tubuh dalam makhluk hidup, dan merupakan salah satu tahap kunci dalam perkembangan embrio dan merupakan bagian penting dalam proses biologis dari suatu organisme yang kompleks. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.